Ini sedikit tapi padat. Nah, ini maksudnya. Nek kenik tapi geli. Nah, itu. Itu. Nah, ini itulah qalla lafdhuhu kasura maknahu. Nek kenik tapi geli sogek. Teka raja lempo tapi lecak. Nah, itu kan itu tabalik itu kebalikannya. Jadi itulah maknanya mukhtasar. Ini kok kayaknya ini. Kok ada suara-suara tidak enak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang tadi malam. Tadi malam diawali bismillah, sekarang juga diawali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam sudah kita bahas juga sekilas tentang maknanya bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u memulai siapa aku, kitabi akan kitabku. Kitabku yang mana? Hadza, yang ini, bukan kitab yang lain. Wallahu, sedangkan lafal Allah pada redaksi bismillahirrahmanirrahim. Allah itu ismun adalah nama, lidzati bagi zat, al-wajibil wujudu yang wajib apa adanya. Jadi Allah itu adalah nama zat yang adanya itu harus pasti ada dan wajib ada itu. Kok bisa? Iya, karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Wa rahmanu, adapun lafal ar-rahman ablagu minar rahimi. Ini maknanya Rahman itu melebihi maknanya Ar-Rahim. Walaupun sama-sama penyayang, tapi sayangnya berbeda. Nah, itu sama-sama sayang. Nah, ini ada empat istri, sama-sama disayang, tapi sayangnya pasti berbeda. Makanya orang kalau menikah 4 itu pasti diantara istri satunya dengan istri yang lain itu pasti cemburu. Kenapa? Karena tidak ada istri pun yang mau dimadu. Tuh. Makanya jangan memadu kalau tidak bisa mengatur, bisa berlaku adil. Adil itu memang susah, teman-teman. Kalau cinta itu tidak bisa diperlakukan adil. Karena maunya cinta itu mengadili, bukan diadili. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah milik Allah. Apa sih alhamdulillah itu? Alhamdulillah itu huwas sana'u adalah pujian. Alallahi terhadap Allah Ta'ala bil jamili dengan yang indah. Kalau ada ungkapan yang tidak indah itu namanya bukan pujian. Ungkapan yang indah dan juga ala jihati ta'zimi, dan juga dengan cara mengagungkan, ada aspek mengagungkannya. Tentunya mengagungkan ini tidak bisa dilihat secara zahir, karena yang mengagungkan itu adalah orangnya itu sendiri. Rabbi ay malikil alamina, yang menguasai alam, yang menguasai alamin. Alamin ini adalah alamnya orang yang berakal, alamnya makhluk yang berakal. Kalau makhluk yang tidak berakal itu alam namanya. Kalau alamin itu khusus bagi orang yang berakal, bagi makhluk yang berakal. Tapi kalau alam itu umum, bisa berakal dan bisa tidak berakal. Makanya dunia ini kan disebut dengan alam, alam semesta. Ya alam. Kenapa? Karena di dalam alam ini ada
ada yang tidak berakal. Nah, ini kebetulan di sini berakal semua. Nah, tapi di luar sini kan ada yang tidak berakal. Di luar-luar itu ada kucing, ada apa, itu kan tidak berakal. Makanya dunia ini disebut alam. Bifathil lami wa huwa kama qala Ibnu Malik. Saya rasa teman-teman tahu semua siapa itu Ibnu Malik. Tahu kan? Siapa Ibnu Malik? Siapa? Ibnu Malik. Wah, bukan Imam Malik, Ibnu Malik. Itu. Katanya beliau, katanya Ibnu Malik, alamin itu ismu jam'in adalah isim jamak khosun yang tertentu biman bagi orang yakilu yang berakal, la jam'un bukan jamak, isim jamak katanya itu. Kenapa? Karena mufradnya alamin itu adalah alamun. Kalau mufradnya itu untuk yang umum bisa berakal dan tidak, tapi kalau alamin itu khusus pada berakal. Oh, kalau seperti itu alamin ini bukan jamak dari alam, katanya Ibnu Aqil. Ini ada memang beda tersendiri ini, Saudara. Lafal alam itu bifathil lami dengan fathanya lam juga, li'annahu karena sesungguhnya adapun alam ismun amun. Ismun adalah nama, amun yang umum, lima bagi sesuatu siwallahi ta'ala selain Allah Ta'ala. Wal jam'u khassun biman yakilu, sedangkan jamakna yang di atas al-alamin itu adalah tertentu bagi orang yang berakal. Yang berakal itu manusia, malaikat, terus jin. Kok tahu kalau jin dan malaikat itu berakal? Nanti kalian harus ketemu sama jin dan malaikat itu, baru tahu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Wa shalla, mudah-mudahan merahmati Allahu siapa Allah, wa sallama dan mudah-mudahan memberi keselamatan siapa Allah, kepada siapa memberi keselamatan, ala sayyidina atas junjungan kita, atas Tuhan kita. Siapa itu? Muhammadin, berupa Nabi Muhammad, an-nabiyyi yang menjadi wali, an-nabiyyi yang menjadi nabi. Huwa bil hamzi wa tarakahu wa tarkuhu. Huwa adapun lafal an-nabiyyu itu bil hamzi, kadangkala menggunakan hamzah, kalau menggunakan hamzah an-naba'u, wa tarkuhu dan wa tarkihi dan meninggalkan hamzah an-nabiyyu. Jadi kadangkala redaksinya an-nabiyyu, kadang an-naba'u, ya. Sama. Tapi yang masyhur itu an-nabiyyu. Siapa itu nabi? Nabi adalah insanun, adalah manusia. Uhiya yang diberi wahyu, ilaihi siapa insan, bisyar'in dengan suatu syariat, ya'malu agar mengerjakan siapa insan bihi dengan syarak itu. Wa illam yu'mar bitablighihi, wa illam yu'mar sekalipun tidak diperintah siapa nabi, siapa insan, bitablighihi untuk menyampaikan syarak. Fa in umira bitablighihi, fa in umira jika diperintah siapa insan bitablighihi untuk menyebarkan syarak itu, fanabiyun wa rasulun, fanabiyun maka disebut nabi, wa rasulun dan juga rasul, utusan, aidon hal juga. Jadi kalau nabi itu hanyalah diberi wahyu tapi tidak diperintah untuk disebarkan kepada umatnya, nah ini hanya untuk kamu, rahasia, cak boleh kasih lain, nah itu namanya nabi. Tapi kalau rasul dikasih oleh Tuhan, boleh dia kasih lain, itu namanya rasul. Jadi kadang-kala kita kan sering ya, saya mau ngasih ini sesuatu ke kamu, tapi jangan kasih tahu ke yang lain ya. Nah itu berarti
nabi. Definisinya nabi gampangnya seperti itu. Tapi itu bukan nabi, gampangnya definisi. Tapi ini bagi rencana kapi malai pecengah sekolah. Malai pentar. Itu semuanya itu masuk itu. Wal makna, adapun apa sih maknanya sallallahu wasallam? Apa itu maknanya? Yunshi'u ialah memunculkan. Yunshi'u ialah memunculkan yunshi'u ialah memunculkan siapa Allah as-salata akan rahmat, wassalama dan keselamatan, memunculkan kepada siapa? Alaihi, kepada Nabi Muhammad. Wa Muhammadun, sedangkan lafal Muhammad itu di depan kan ada ala sayyidina Muhammadin. Lafal Muhammad itu alamu mangkulin, ialah alam mangkul. Diambil dari mana? Min ismi maf'ulin, dari isim maf'ul al-mudha'afi yang diberi tasydid. Dari hammada yuhammidu. Maf'ulnya adalah Muhammadun itu. Apanya yang diberi tasydid? Ya ainnya. Wan nabiyyu, sedangkan lafal an-nabiyyu badalun minhu, adalah badal minhu dari lafal Muhammad. Au atfu bayanin alaih, atau menjadi ataf bayan bagi lafal Muhammad. Wa alihi at-tahirina, wa alihi, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam alihi kepada keluarganya Nabi Muhammad, at-tahirina, yang suci semuanya. Kenapa keluarga Nabi Muhammad ini disebut suci semuanya? Karena Allah itu di dalam Al-Quran sudah menjelaskan Allah akan menyucikan mereka dengan ayatnya yang berbunyi wa yutahhirakum tathira. Allah itu akan menyucikan para keluarga Nabi Muhammad tathira, dengan benar-benar suci. Ini ada yang mengartikan maksud suci di sini adalah radzail, dari kotoran-kotoran, dijaga. Hum, adapun alun, keluarga, kama qala Syafi'i, sebagaimana keterangan qala yang berpendapat asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, siapa itu? Aqaribuhu, adalah kerabatnya Nabi Muhammad. Al-mu'minuna, yang beriman, min Bani Hashimin, dari keturunan Bani Hashim, wa Banil Muttalibi, dan Bani Muttalib. Di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya qoribun, aqorib, ada istilahnya sohib, ada istilahnya sodikun. Itu hampir-hampir sama, teman-teman. Tapi perbedaannya, kalau qorib itu lebih kepada keluarga dekat. Kalau sohib itu sahabat akrab, itu namanya sohib, sahabat akrab. Kalau sodikun, yang sebatas teman, tangkanca robilan setia, adalah. Nah, kalau sahabat, ya selamanya sahabat. Makanya redaksinya orang yang sering berjumpa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain-lain itu yang saya tidak hafal karena saya tidak nutut, itu kan disebut dengan sahabat, tidak disebut dengan sodik. Hum sodikun Nabi, bukan, tapi disebut sahibun Nabi. Karena itu sangat akrab. Orang yang pernah berkumpul hidup dengan Nabi, semuanya mengaku bahwa saya akrab dengan Nabi, saya akrab dengan Nabi. Sama pun juga orang kalau karena ingin diaku dengan biasa. Sama juga kalau pada masa sekarang, pada masa Ki As'ad, kalau pada masa sekarang, saya dulu sama Ki As'ad itu sangat dekat sekali, gini kan. Iya, dia cerita gitu. Main ke sana gitu, terus main ke sana gitu semuanya. Padahal dilihatnya orangnya kayaknya tidak pernah ke surga sama sekali. Dari mana dapat kayak gini gitu. Sama juga sekarang, sama pengasuh itu, pengasuh yang sekarang, Syekh Azaim, saya sangat akrab sekali itu.
Saya kalau paket saya sih. Jadi masih paket yang tak pernah kasih kerja. Banyak kan kadang orang ngaku-ngaku seperti itu. Ya kita santrinya ya selain ngaku-ngaku boleh, tapi juga harus diakui. Ngaku itu boleh. Kita boleh mengaku saya adalah beragama Islam, itu kan ngaku. Apakah kita sudah diakui? Nah, itu tanda tanya. Kita mengaku bahwa saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah kita sudah diakui kalau saya umatnya Nabi Muhammad? Itu PR bagi kalian. Tidak bisa dijawab di sini. Wakila dan dikatakan maknanya keluarga itu, ada yang mengatakan wahtarahu an-Nawawiyyu, wahtara dan memilih kepada kil ini an-Nawawi, siapa Imam Nawawi. Innahum, apa sesungguhnya, ini isinya kil. Innahum, sesungguhnya adapun keluarganya Nabi Muhammad itu kullu muslimin, adalah tiap-tiap orang muslim, semua orang muslim. Enak ini. Ya semoga saja yang dimaksud dengan alihi, keluarganya Nabi Muhammad, ya ini. Atau kalau memang bukan ini maknanya, semoga. Makna yang pertama pasti bahwa dari golongan Bani Hashim, Bani Muttalib, mungkin kalau dirunut kita ke atas terus, nyambungnya bukan ke Bani Hashim, tapi nyambung ke siapa seumpamanya itu Fir'aun seumpamanya. Kan pada tak tahu. Maka siapa saya sampai hafal sampai ke jujuk sampai ke Nabi Adam, siapa yang hafal di sini? Tidak akan ada yang tahu kan? Jadi kita tidak tahu saya ini masuk keluarganya Rasulullah atau bukan. Mungkin kita sudah putus harapan di definisi yang pertama, tapi kita jangan pernah putus harapan di definisi yang kedua. Kita dibesarkan hati oleh Imam Nawawi. Tidak, kalau menurut saya, katanya Imam Nawawi, yang dimaksud dengan keluarganya Nabi itu adalah seluruh umat Islam, itu adalah keluarganya Nabi. Wah, enak itu, kita masuk juga. Sehingga kalau memang ini benar-benar masuk, setiap ada orang yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, wah itu dapat juga. Kita yang tidur nyaman dung tedungan di kamar, tak ada saya lakoni, itu aki orang saya baca salawat, kan nyaman. Jadi untunglah kita jadi orang mukmin kalau seperti itu. Jadi kita juga harus banyak bersyukur kepada Imam Nawawi. Ini dibela oleh Imam Nawawi. Deki era pasti banyak saya tak nerima. Nih serdeki minta sebut kianya Nawawi. Makanya wis saya pendapatnya seperti ini saja. Insya Allah tidak akan salah. Ya, semoga saja tidak salah. Saya saja kan tidak jelas turunannya sampai ke siapa ini teman-teman. Takuan bila sambung tepat ke Fir'aun deki wajah. Wa alla qaulahu tahirina muntaza'un min qaulihi ta'ala wa yutahhirakum tathira. Ini sudah dijelaskan di awal. Wa ala sahabatihi, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam itu ala sahabatihi, kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Lafal sahabah itu jam'u sahibin, adalah jamak dari lafal sahibin. Jam'u sahibin nabiyyi merupakan jamak daripada atau sekumpulan dari para sahabat Nabi. Sahabah, sahib. Wa qauluhu, adapun lafal ajma'ina, semuanya ajma'ina ini merupakan taukidun, adalah taukid li sahibatihi li sahabatihi, bagi para sahabatnya Nabi Muhammad. Titik. Tsumma dzakaral musannifu, kemudian menuturkan al-musannifu, siapa Syekh Abu Suja, annahu, kepada sesungguhnya beliau mas'ulun, ialah diminta fi tasnifi hadzal mukhtasari, untuk mengarang ringkasan kitab ini. Jadi Abu Suja itu memang diminta oleh temannya untuk mengarang
kitab. Biqaulihi dengan perkataannya beliau, perkataannya Syekh Abu Syuja, sa'alani ba'dul asdiqai, sa'ala meminta nih kepadaku ba'dul asdiqai, siapa sebagian teman-teman. Lafal asdiqa itu jam'u sadiqin, merupakan jamak dari lafal sadiqun. Wa qauluhu, adapun perkataan beliau hafizahumullahu taala, amin, jumlatun du'aiyatun, itu merupakan jumlah du'aiyah. Semoga hafizah, semoga menjaga, melindungi hum kepada asdiqa Allah, siapa Allah taala, amin. Mereka itu meminta apa kepada saya? An a'mala, agar supaya mengarang siapa aku, mukhtasaran akan ringkasan. Huwa, apa sih yang disebut dengan mukhtasar itu? Huwa ma qalla lafdhuhu wa katsura ma'nahu. Jadi ringkasan itu adalah sesuatu qalla yang sedikit, lafdhuhu apa lafalnya, wa katsura dan banyak, maknahu apa maknanya. Ini sedikit tapi padat. Nah, ini maksudnya. Nek kenek tapi geli. Nah, itu. Itu. Nah, ini itulah qalla lafdhuhu katsura ma'nahu. Nek kenek tapi geli, sogek ngono. Teka raja lempo tapi lecak. Nah, itu kan itu tabalik itu. Kebalikannya. Jadi itulah maknanya mukhtasar. Ini kok kayaknya ini. Kok ada suara-suara enggak enak ini. Ada apa ini? Saya menjelaskan sesuai di kitab ini ya. Itu adalah maknanya mukhtasar. Jadi teman-teman jangan berusaha untuk memalingkan makna ke yang lain. Ini bukan kinayah. Saya tidak sedang mengajar balaghah, tapi sedang mengajar fikih di sini. Nanti kalau belajar balaghah di sana ada pembahasan tentang kinayah baru kalau seperti itu. Ini enggak, ini serius saya ini. Mengarang ringkasan tentang apa? Fil fikhi, tentang ilmu fikih. Apa sih yang dikatakan fikih itu? Huwa, adapun fikih lughatan secara bahasa, al-fahmu adalah pemahaman. Wastilahan, sedangkan secara istilah al-ilmu adalah suatu pengetahuan bil ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syariah, al-amaliyah yang praktis, al-muktasab yang diperoleh, min adillatiha dari dalil-dalilnya ahkam asy-syar'iyyah, at-tafsiliyah yang dalil-dalil tafsili, dalil yang terperinci. Ala madhabil imami, berdasarkan madhabnya imam, al-a'dhami yang agung, al-mujtahidi yang menjadi mujtahid, nasiris sunnah, ini julukan juga teman-teman, bukan nama ini. Nasiris sunnah wad-dini, penolong sunnah dan juga agama. Kenapa beliau disebut Imam Syafi'i kok disebut nasiris sunnah? Karena beliau itu fikihnya semuanya itu kan diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang yang tidak mau terhadap fikih, dia maunya kepada hadis. Yang dibaca juga hadisnya bukan kitabnya, yang dibaca juga terjemahannya. Terjemahannya itu bukan hadis. Hadisnya Nabi itu berbahasa Arab. Kalau yang dibaca terjemahannya, pas ngaku baca hadis, sedangkan sama kitab tidak mau. Itu namanya lucu, itu orang seperti itu kan banyak kan seperti itu. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis sih. Al-Qurannya siapa, suruh baca saja tidak tahu, memaknai saja tidak tahu, itu kan gimana itu, kesannya tidak enak itu. Jangan-jangan yang dibaca Quran Depak gitu. Jadi Qurannya Indonesia itu kan cetakannya Depak itu nanti, bukan cetakannya yang asli. Yang asli itu kan berbahasa Arab, kan sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa bahasa Al-Quran itu adalah diturunkan dengan bahasa Arab.
Makanya kita harus kalau ingin mendalami Al-Quran dan hadis, ya harus tahu bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, ya jangan mimpi memahami Al-Quran dan hadis. Di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan gramatikal, yaitu ada nahwu dan shorof. Ya kalau tidak tahu nahwu shorof, nanti disuruh nasrif salah. Disuruh nasrif madhabun, ini dari fi'il madhi apa madhabun? Dari fi'il madhi madhaba. Edimma pada madhaba kan. Pas mau bilang bisa, ya jangan dulu lah, belajar dulu. Munduk kalau itu ndak pernah munduk itu berarti. Siapa beliau itu? Mujtahid yang agung, penolong sunnah dan agama. Abi Abdillah berupa Abi Abdillah, Muhammad berupa Muhammad, Ibnu Idris berupa Ibnu Idris, Ibnul Abbas berupa Ibnu Abbas, bin Utsman berupa bin Utsman, bin Syafi' berupa bin Syafi'. Artinya ini nama lengkapnya teman-teman. Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman ibn Syafi'. Itu. Ini kok beda sih? Coba teman-teman dilihat. Pada redaksinya, setelah lafal Abi Abdillah Muhammad, lafal binnya itu tidak ada ibnunnya. Langsung bin. Bin Sabin jira. Nah, terus setelah itu ada ibnun, Ibnu bin Idris, Ibnu Abbas, bin Utsman, Ibnu Syafi'. Itu ada bin, ada ibnun. Itu ada maksudnya di situ. Kenapa menggunakan bin? Kenapa menggunakan ibnun? Kalau bin itu adalah anak langsung. Orang tua saya ini, anaknya saya langsung, berarti itu menggunakan bin. Tapi kalau ada yang putus di tengahnya, itu menggunakan ibnun. Seumpamanya anaknya bukan langsung bisa ke cucunya, terus ke bawah, itu ibnun istilahnya. Itu faedahnya ada bin dan ada ibnunnya. Asy-Syafi'i artinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dilahirkan di mana? Dilahirkan di Al-Azhar. Dilahirkan di Gaza. Tahun berapa? Tahun gajah, tahun gajah kan. Tahun 150. Terus beliau wafat tahun berapa? 205. Meskipun tidak tahu, yang penting nebak dulu teman-teman. Perkara salam untuk mudakian. Berarti berarti umurnya berapa beliau? Berapa? 105. 55. Beliau itu umurnya muda ya, cuma 55, tapi ilmunya luar biasa kan, teman. Dan dikenang sampai sekarang. Inilah yang disebut dengan tuli umrihi, panjang umur. Jadi kalau di dalam ketika ulang tahun, panjang umurnya. Ya ini. Jadi Imam Syafi'i ini panjang umurnya. Sejak dilahirkan sampai sekarang masih dikenang. Sehingga panjang umurnya. Inilah panjang umurnya. Bukan yang dimaksud panjang umurnya masa hidupnya umur 250 tahun. Bukan itu. Itu sampai tak bisa ngakan deki anak ini sergia. Maksudnya panjang umurnya tetap dikenang. Jadi teman-teman ini kalau ingin dikenang, ya harus seperti ini juga, harus menjadi yang mujtahid, harus menjadi alim, al-allamah juga itu. Biar dikenang. Selain itu juga harus nulis. Kalau tidak nulis, ya tidak akan dikenang. Mau dikenang dari apanya? Kalau nulis, kenapa Imam Syafi'i ini dikenang? Karena banyak tulisannya, banyak karangannya beliau, dan juga pemikir. Nah, jadi dikenang. Kalau sama yang tidak sama sekali menulis, ya tidak. Alim ya tidak. Ya mati 1 bulan yang lalu lepai. Siapa itu ya kemarin itu? Itu tetangganya, iya saya ingat itu tetangga saya itu di belakang rumah saya.
tapi saya lupa namanya, siapa itu. Itu dulu kakeknya itu teman akrab dengan saya itu. Teman kakek. Tapi bisa lupa ya. Tak tahu ya, itu berarti tidak ada asarnya kepada kita. Kita kalau kita mau meninggallah dalam keadaan ditangisi oleh orang lain. Berarti kalau ditangisi itu kan kita ini disenangi. Kalau kita mati itu kemudian orang bahagia, berarti tidak adanya kita itu kan bila. Kalau orang yang nakal, orang yang maling seumpamanya, ada pencuri saya di nata tanggana kecok, tanggana tanah apa kalah gini lo kayak kecok di sini. Itu kan pokok menpas mate. Alhamdulillah mata mulai bilen si mate. Seperti itu. Wah, makanya teman-teman jangan menjadi orang yang disenangi kepergiannya, tapi menjadi orang yang ditangisi kepergiannya. Gimana kata lagunya itu? Kalau sudah tiada. Tahu kamu? Lanjutkan. Lagunya Rhoma Irama itu sangat bermakna, teman-teman. Iya, memang saya kadang kalau teringat ketika dulu Allah maghfir lahu beliau kifawaid semuanya di sini. Kita memang ketika ada kumpul biasa, teman. Tapi ketika sudah beliau wafat, kepergiannya itu sangat ditangisi, kita merasa gimana, merasa sangat kehilangan. Ya itu kan masuk ke dalam lagunya Rhoma Irama itu. Kalau sudah tiada baru terasa kan. Itu sudah. Makanya kalau sudah berkumpul ya harus berbuat baik. Nanti kalau sudah tiada pas baru terasa kalian. Kasihan deh lo nanti. Kasihan deh lo kalau aku tinggal kau sekarang ya. Ulida dilahirkan siapa Imam Syafi'i bi Ghuzata di Gaza sanata khamsina wa mi'atin tahun 150 wa mata dan wafat siapa beliau Imam Syafi'i yaumal jumu'ati pada hari Jumat salkha Rajaba ujung di penghujung bulan Rajab. Beliau meninggal pada hari Jumat di penghujung bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab sanata arba'in wa mi'ataini tahun 204 rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu amin. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan meridainya. Wa wasafal musannifu muhtasarahu. Kenapa beliau itu di depan kan dijelaskan bahwa musannif ini mengarang mukhtasar. Kenapa itu? Wa wasafa dan mensifati al musannifu siapa musannif muhtasarahu kepada mukhtasarnya, kepada kitab ringkasannya bi ausafin dengan beberapa sifat. Minha ialah termasuk dari ausaf annahu sesungguhnya adapun sesungguhnya mukhtasar fi ghayatil ikhtisar puncaknya ikhtisar, puncaknya ringkasan, wa nihayatil ijazi dan puncaknya ringkasan juga sama. Wal ghaya wan nihaya adapun redaksi ghayah dan nihaya mutaqaribani ialah sinonim, wa kadza begitu pula al ikhtisar wal ijazu itu juga sinonim padha wae. Wa minha dan juga termasuk dari ausaf annahu sesungguhnya mukhtasar itu yakhubu dekat alat ta'allumi bagi orang yang alat ta'allumi untuk mempelajarinya li furu'il fiqhi terhadap cabang-cabang fikih. Dekat darsuhu apa mempelajarinya, wa yashulu dan mudah alal muqtadi'i bagi kita para pemula, alal muqtadi'i bagi para pemula,
di dalam kitab apa itu saya lupa, yang disebut dengan mubtadi. Siapa itu mubtadi? Mubtadi itu adalah orang yang baru mempelajari ilmu agama, itu disebut dengan mubtadi, pemula. Kita berarti kitab ini, kitab takrib itu adalah kitab bagi para mubtadi. Kita membaca kitab ini berarti kita adalah mubtadi. Enggak, tak usah ya magaya karena tak usah agaya, sudah bisa baca Fathul Qorib agaya. Tidak usah agaya, itu kitabnya mubtadi masih. Sudah jelas ini mubtadi, tak usah gaya. Nanti kalau sudah bisa baca Fathul Wahab oleh agaya. Cek bisa baca Fathul Qorib. Sela aki ampu muka kamus. Mari muka kamus tak nerema, ki muka terjemahan. Itulah main ayak gayaan, kita usah. Tapi kita harus besar hati. Kemana-mana bawa kitab tidak apa-apa, walaupun disebut dengan ahli kitab. Yashulu, mudah alal mubtadi bagi pemula. Mudah untuk apa? Hifdzuhu, apa menghafalnya. Mulai gampang menghafal. Ya, hafalkan ini Fathul Qorib ya. Ini kalau teman-teman hafal Fathul Qorib, teman-teman, hebat ya. Tapi ada yang sebagai orang-orang di luar itu yang hafal Fathul Qorib. Hafal sih boleh kalau menurut saya. Hafal itu boleh, tapi yang lebih boleh itu adalah memahami isinya. Hafal sama seperti Al-Quran, hafal. Tapi apa maksudnya? Tidak tahu. Itu kan ya, apakah jelek Ustaz? Ya tidak jelek daripada yang tidak hafal. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang paham, lebih baik paham daripada hafal. Karena orang yang paham itu sedikit pasti ada yang dihafal. Makanya syaratnya menjadi seorang mujtahid di dalam kitab apa itu ya? Usul fikih apa namanya ya, saya kok lupa. Apa itu yang dikaji di Ma'had Ali itu, saya lupa namanya. Di dalam salah satu syaratnya seorang mujtahid itu tidak harus hafal Al-Quran dan juga hadis. Tidak harus, tapi yang penting paham terhadap Al-Quran dan hadis. Itu. Berarti paham itu di atasnya hafal. Iya. Di sini tidak usah jauh-jauh teman-teman. Saya sering menguji santri, menguji teman-teman di sini kalau sudah ujian, itu hafal. Saya baca, sudah lanjut. Tidak ada Ustaz. Wah, terus cuma hafalnya sampai situ. Wah, ini ujian benih hafalan. Suruh maca kok ngafal lagi. Bukan itu ya. Jadi kalau hafal, kalau ditanya ini jadi apa, ini maksudnya apa, tidak tahu. Tapi kalau paham, meskipun tidak hafal, itu ditanya, songsang bisa jawab. Itu kalau paham. Jadi kalian harus paham, ya kalau bisa paham plus hafal. Soalnya kalau sudah hafal itu keren, gaya keren teman-teman. Ngajar itu sandu kitab lah. Halaman berapa? Halaman 45. Bab apa? Bab tentang puasa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kitab Usyami, ini penjelasan tentang kitab puasa. Wasyamu lughatan. Wah, ini kan kalau sudah hafal nah. Kan kakak yang si Ustaz tak ibu kitab kana sih. Ya aku ngeremin ayak gayaan dek. Tapi ya tahu usah amin ya gayaan. Apa sih yang disebut dengan hafal itu? Istihdoruhu artinya menghadirkan mukhtasar ini ala dhahri qalbi, di luar kepala. Iya, saya Fathul Qorib itu sudah di luar kepala. Maksudnya tadi saya masuk asa kali. Bukan seperti itu maksudnya luar kepala. Luar kepala ini ya sudah hafal itu.
Kalau santri itu kan maknanya luar kepala itu ada dua. Maknanya gimana hafal? Ya Ustaz, itu sudah di luar kepala itu. Nah, di luar kepala karena tak paham sekali. Beda di luar kepala ciklah hafal. Nah, jadi kalau di luar kepala itu semuanya kalian hafal qala Muhammadun huwa ibnu Madi. Kayak teken ya. Nah, jadi di luar kepala itu sudah hafal. Yarghabu yang senang siapa muqtadi fi hifdzi mukhtasarin, dia dalam menghafal kitab mukhtasar fil fikhi, tentang ilmu fikih. Jadi saya, katanya Syekh Abu Suja, saya kemas kitab ini dengan seminimalis mungkin sehingga orang yang gemar untuk menghafal kitab ini tentang ilmu fikih silahkan biar cepat hafal. Silahkan kalau mau dihafalkan. Saya tidak mau menyuruh, tidak mau melarang, karena saya sendiri belum hafal. Saya menyuruh tapi saya belum hafal, itu kan namanya apa itu? Ya takut juga, karena Ustadz enak ya kalau sudah jadi Ustadz, yang penting lah nyuruh teka tak tahu macam. Ini adalah bukti sekarang. Buktinya saya memang kalau ngajar di kelas itu tidak pernah baca, tidak mau saya baca kitab ya. Karena saya sudah tidak tahu baca kitab. Nah, ini buktinya sekarang saya kalau tidak bisa baca kitab ini. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai, wa sa'ala, dan meminta, memohon nih kepadaku, aidan hale juga ba'dul asdiqai, siapa sebagian teman-temanku. Teman-teman saya itu ada juga meminta ini. Selain menulis ringkasan, juga apa yang diminta? Cik bunyian permintaan an aktsura, agar supaya memperbanyak siapa aku fihi, di dalam mukhtasar itu, minat taksimati, dari taksimat ini pengklasifikasian, pembagian-bagian ini, pengklasifikasian lil ahkamil fiqhiyah, tentang hukum-hukum fikih, yaitu diklasifikasikan nanti. Pengklasifikasian di mana? Ya, wa min hasri aidabti hisolin, dan juga dari menstandarisasi perkara al-wajibati yang wajib, wal mandubati, dan mandub, wa ghairihima, dan selain keduanya itu. Agar ini dilengkapi dengan macam-macamnya juga. Macamnya ini ada berapa, macamnya air ada berapa. Ya, macamnya air ya ada air yang bisa suci menyucikan, bisa suci tapi tidak menyucikan, ada suci tapi makruh digunakan, dan seterusnya. Dan juga macam-macamnya air itu ada air langit sih. Air langit kayak apa sih air langit? Tidak usah bilang air langit. Walaupun di dalam kitab nanti di sini dijelaskan ma'us samai, ya tidak usah diartikan air langit, teman-teman. Manusia langit nanti itu. Tidak usah gitu. Ada air hujan, itu kan lebih simpel, kan lebih dipaham daripada mengatakan air langit. Ada air langit, ada air tanah nanti. Kan repot. Air tanahnya apa? Kan repot deh. Bilang saja air sumber, itu kan lebih enak kedengarannya, karena kita orang Indonesia bukan orang Arab. Makanya bisa saja ini yang netes bodoh si hidung ibu aing langi keker. Dikiranya padahal dia itu tetesan karena dia menangis ya. Sehingga fa'ajabtuhu, lalu merespon siapa aku kepada ba'dul asdiqa. Okelah kalau begitu. Kenapa engkau merespon? Ini jawabannya, argumentasinya Syekh Abu Suja ini. Tidak sembarangan beliau merespon. Ila su'ali fi dzalika. Kenapa? Taliban lis-sawabi. Karena saya ini menuntut atau mencari lis-sawabi, pahala minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ini jadi beliau itu mengarang kitab ini murni lillahi ta'ala, karena ingin mendapatkan pahala dari
Allah, bukan ingin mendapatkan pujian, bukan ingin dikenang, enggak, memang lillahi ta'ala. Kalian kalau belajar pun juga seperti itu, teman. Kalau belajar makanya sangat tepat sudah menurut saya, tapi namanya ini kalian boleh tidak sama dengan saya. Menurut saya ini sudah sangat tepat di Sukorejo. Ketika pertama kali santri datang ke Sukorejo, ketika suan ke pengasuh, selalu diingatkan, enyak mundut niat ngabdi ben ngaji. Itu apa? Berarti niatnya yang diperbaiki terlebih dahulu. Karena kalau sudah niatnya salah, itu ya akan salah juga. Tapi Imam Ghazali pernah berdahulu seperti ini. Katanya Imam Ghazali, talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa lillah. Dulu katanya Imam Ghazali, saya dulu mencari ilmu itu tidak karena Allah. Karena siapa sementing karena manusia, pokoknya saya pernah belajar suatu ilmu itu tidak karena Allah. Setelah sangat lama ternyata ilmu itu tidak mau kalau tidak karena Allah. Berarti sebenarnya Imam Ghazali itu mau bilang kalau mau belajar harus karena Allah. Itu. Jangan karena yang lain. Fi mana tadi? Innallahi ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Jazaan hale sebagai balasan ala tasnifi hadzal mukhtasari, atas karangan ringkasan ini. Saya udah yukilah kalau begitu saya akan mengarang kitab. Saya akan minta pahala kepada Allah sebagai ganti dari mengarang kitab ini. Raghiban, dan juga karena sayang, karena senang ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil i'anati, dari memberi pertolongan, min fadlihi dari anugerah Allah, ala tamamil muhtasari, untuk menyelesaikan ringkasan ini. Dan juga saya memohon semoga saya ini diberi pertolongan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah untuk menyempurnakan, untuk menyelesaikan ringkasan ini. Fit taufiqi lis-shawabi, wa huwa, adapun shawab itu diddul khata', kebalikannya khata', ya. Salah, benar itu kebalikannya salah, ya. Siang itu kebalikannya malam. Ya, tahu semua sudah. Innahu ta'ala ala ma yasha'u qadirun. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala ala ma, terhadap sesuatu, yasha'u ialah berkehendak, ayyuridu artinya berkehendak siapa Allah, qadirun ialah maha berkehendak. Ayasha'u yang berkehendak. Apa-apa yang sudah dikehendaki oleh Allah, ya pasti terlaksana. Wa bi'ibadihi latifun khabirun, dan juga terhadap hambanya Allah, latifun ialah belas kasihan, khabirun dan juga maha tahu, maha mengetahui bi ahwali ibadihi, terhadap kondisi hambanya. Wal awwalu, adapun yang pertama yaitu latifun, muktabasun adalah diambil min qauli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, latifun, Allahu latifun bi'ibadihi, Allah itu adalah maha belas kasihan terhadap hambanya. Wasani, yang kedua itu diambil dari firman-Nya Allah, wa huwal hakimul khabir, Allah itu adalah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Wal latifu, adapun maknanya wal latifu wal khabiru ismani,
Adapun latif, ya latif, ya khabir. Al-latif dan al-khabir itu ismani adalah dua nama min asma'ihi, termasuk dari nama-namanya Allah, termasuk dari asmaul husna. Wa ma'nal awwali, apa sih kalau seperti itu? Apa maknanya berarti? Wa ma'nal awwali, adapun makna yang pertama, maknanya latifun, limu ialah mengetahui bidaqa'iqil umuri, terhadap halus-halusnya sesuatu, halus-halusnya perkara sesuatu, wa mushkilatiha, dan juga halus-halusnya problem-problem itu. Ya, tahu semua itu Allah. Seperti apapun halusnya perkara, seperti apapun halusnya problem, walaupun disembunyikan oleh kalian, itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi tidak usah disembunyikan, kalau kepada Allah itu sudah diketahui, tidak ada yang bisa disembunyikan. Jadinya kalau berdoa ya tidak usah teriak-teriak. Jadi diam saja itu teman-teman, diam gini. Tapi jangan diam benih tedung, anak diam tedung, bukan seperti itu. Diam dalam hatinya itu kita berdoa. Berdoa dalam hati, ngomong dalam hatinya, ya Allah, dalam hatinya itu, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, semoga saya cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang saya pelajari, lancar rezekinya, dekik bila bini raktin, ya semuanya itu, pintar kafi anak. Itu tahu usah kengkrengan, dekik muka emek, ayo baca doa yang ranyang ya, sih, ya tak usah lah. Tuhan itu latifun itu. Wa yutlaqu aidan bimakna rafiq, dan dimutlakkan apa lafal latif aidan hale juga secara umum maknanya latifun itu bimakna rafiqi, ialah dengan arti belas kasihan bihim terhadap makhluknya. Allah itu maha belas kasihan kepada makhluknya. Fallahu ta'ala alimun bi'ibadihi. Fallahu, adapun Allah ta'ala, alimun adalah zat yang maha tahu bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya. Wa bimawadi'i hawaijihim. Nah, ini teman-teman. Wa bimawadi'i hawaijihim, dan juga maha tahu terhadap tempat-tempat kebutuhannya. Kalian butuh apa sih? Allah itu sudah tahu. Kalian itu butuh uang, Allah itu sudah tahu. Kalian itu butuh makan, sudah tahu. Makanya kalian kan tidak pernah kelaparan. Meskipun kalian tidak boleh keluaran, tidak boleh keluar dari komplek pesantren, tapi karena Allah itu tahu kalau kalian lapar, pengen makan, butuh makan, iya terkena. Itu luar biasa kalian itu. Saya repot mentah masak tak ngakan je. Kalian itu sela nyaman, ngaji, dung tedungan, mandi, kerja. Ya ngakan ya terkena. Nasi datang lai sih nyaman. Oh. Man saya mentaat anak tak ngakan. Makanya enakan jadi santri. Luar biasa santri itu. Rafiqun bihim, Allah itu adalah rafiqun, belas kasihan kepada mereka. Semuanya itu dikasihani. Wa makna tsani, adapun maknanya yang kedua, yaitu lafal khabirun, qaribun, ialah mirip minal maknal awwali, dengan makna yang dari makna yang pertama. Sama antara khabir dan latif itu mirip, ada kesamaan. Ya seperti itu juga, belas kasihan, maha tahu. Allah itu juga maha tahu terhadap kebutuhan hambanya, itu sama. Latifun, makanya di sini disandingkan teman-teman antara latifun dan khabirun. Cuma kadang ada yang membedakan. Kalau latifun itu adalah pengetahuan yang kepada yang halus-halus sekalipun, yang disembunyikan itu tahu. Tapi kalau khabir itu hanyalah yang kasat mata itu. Wa yuqalu khabartu syai'a ahburuhu. Wa yuqalu, dan dikatakan khabartu, waspada siapa aku, asyai'a akan sesuatu, akhburu
sehingga mengetahui siapa aku kepada syekh. Fa ana bi khabirun, sehingga aku ya tahu kepada syai'un itu, alimun, tahu. Makanya waspada kalau sehingga saya menjadi tahu. Berarti dengan kata lain, kata-kata khabir ini adalah bagi yang kasat mata, yang kelihatan. Kasat mata kelihatan kan ya? Iya, kalau yang tidak kelihatan apa namanya? Apa? Tak kasat mata atau abstrak atau tak tengale. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wallahu a'lam. Semoga kita istiqomah, semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Yang sudah lama mondoknya semoga cepat dapatkan jodoh yang cantik dan solehah. Kalau yang baru mondok, yang masih SMA, masih kuliah baru semester 5-6, harus rajin dulu, harus istiqomah dulu. Ya kalau yang sudah lulus S1 sudah, ya sudah segera mencari. Tuh. Kasihan juga itu yang mau diapakan. Assalamualaikum. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Nasr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.